warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, hari Jumat, penghulunya hari, kita kembali diberikan Allah nikmat kesehatan, keafiatan, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sujud sajadah, dan dilanjutkan dengan sedikit kita menceritakan tentang Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang mana kita tahu pada hari ini adalah haul beliau, yaitu tanggal 11 Ramadan. Semoga dengan kita mengambil hikmah dari cerita Ummul Mukminin ini, kita nanti bisa bertemu beliau di surganya Allah, dikumpulkan bersama Rasulullah di surga yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita, qudwah hasanah, tauladan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kepada para sahabat, pada tabi'in, para cucu zuriat, keluarga Rasulullah, istri Rasulullah, serta orang-orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah istiqomah hingga yaumil qiyamah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Kita sedikit mengulas tentang, kalau orang bahasa kitanya itu menakib Sayyidatuna Khadijatul Kubra, karena memang jelas sekalian kita berbicara tentang sirah atau cerita tentang Rasulullah, tapi ini kita sedikit membahas tema ini. Ummul Mukminin Siti Khadijah adalah seorang pengusaha. Beliau pada saat itu adalah orang yang terkaya di kota Mekah. Nama Sidin adalah ibunda kita ini, Khadijah binti Khuwailid, wanita pedagang dan bernasab mulia. Jadi beliau ini punya banyak anak buah yang memperdagangkan perdagangan beliau dari kalangan Quraisy. Nah, jadi ibunda Siti Khadijah ini, beliau sebelum bersama Rasulullah sudah menikah 2 kali. Yang pertama suami beliau meninggal, kemudian yang kedua bernama Aqib itu juga meninggal. Dan saat itu Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu sudah berusia di atas umur 30 tahun. Jadi di kalangan Arab, sebagaimana ulun sebutkan kemarin, Bibi Nian itu umur 12, 15 itu sudah menikah. Nah, jadi singkat cerita, sebenarnya Sayyidah Khadijah ini adalah perkawanan dari mamanya Rasulullah. Jadi lagi halus tuh lawan ibunda Siti Aminah itu berkawan. Jadi ibaratnya Nabi lagi bayi itu, sawat Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini, Ummul Mukminin kita ini, bajingok kelahiran kawan nih. Kada tahu sekalinya itu adalah Nabi yang mulia yang menjadi pendamping beliau di dunia sampai ke surga. Jadi
Sayyidah Khadijah ini punya seorang bernama seorang keluarga taat yang masih memeluk agama Nabi Ibrahim, dan satu ini ahli kitab bernama Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah inilah yang meluruskan. Jadi Ibunda Siti Khadijah ini sidin lagi halus sampai sidin tuha itu kada pernah menyembah berhala seperti sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah. Nah, disinilah baiknya akidahnya Ummul Mukminin Siti Khadijah ini, sehingga pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu, sidin kada menolak, langsung beriman. Kenapa? Karena sudah meyakini, sudah mendapatkan informasi, salah satunya dari Waraqah bin Naufal, akan ada Nabi akhir zaman. Bahkan Ibunda Siti Khadijah ini berandai-andai, itu sebelum kawin yang pertama, sebelum kawin yang kedua, sebelum bertemu Rasulullah. Saat-saat itu orang mengidam-idamkan memiliki suami seorang nabi terakhir. Itu sudah ibaratnya tuh menjadi impian Ibunda Siti Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ini termasuk adalah dari kalangan Bani Hashim. Artinya sidin ini keluarga juga lawan Rasulullah, tapi di Padatuan. Nah, di Padatuan. Nah, Sayyidah Khadijah memiliki orang kepercayaan yang bernama Maisarah. Nah, jadi kita kada mulai lagi halus dari kehidupan sidin kada, tapi ini pada saat menjelang bersuamikan Rasulullah. Nah, Maisarah inilah orang kepercayaan, dan Maisarah ini yang nantinya ditugaskan bersama Rasulullah melakukan perdagangan ke Syria atau negeri Syam. Negeri Syam itu ada Suriah, Syria, Palestina, Lebanon. Nah, jadi Maisarah saat itu beliau melihat banyak keajaiban-keajaiban di dalam perjalanan bersama Rasulullah. Selain dagangannya lakas payuan, orang ketujuh dengan pribadi Rasulullah, selain itu ada awan yang menemani perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum diangkat menjadi Nabi. Jadi ada awan kemanapun Nabi melakukan perjalanan, awan itu menemani. Nah, di situ adalah keanehan yang menurut Maisarah adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, sehingga setelah pulang dari berdagang ke negeri Syria tadi, Maisarah ini bercerita tentang kejujuran, amanahnya, perilakunya dari siapa? Dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu sebenarnya Ibunda Siti Khadijah ini sudah ibaratnya itu sudah menutup diri, karena sidin sudah bisi, anak 3 juga sudah usia sudah menjelang 40. Jadi sebenarnya kada ada perasaan lagi mah, hendak bahasa kitanya tuh hendak belaki itu kada. Tapi mendengar
mendengar perilaku, kemudian bahasanya itu kejujuran, sehingga ada perasaan. Ya biasalah Sidin ini, Ibunda Siti Khadijah ini berisi kawan CS. Kalau bahasa wahininya tuh besti ke jorah. Bestinya ini adalah Nafisah binti Muni'ah. Nah, Nafisah inilah yang menjadi makcomblangnya pada saat menawari untuk minta Rasulullah meminang Ummul Mukminin Siti Khadijah. Jadi dalam cerita sirah atau menakib Ummul Mukminin Siti Khadijah ini, nang basurong ini bahasanya adalah ada keinginan dari si bibinian gitu nah. Artinya ini kita berisi keluarga, berisi anak, boleh aja basurong bibiniannya, jangan mengharap lelakian terus basurong. Apalagi wah ini lelakian panakutan bila kada pingkutan duit. Kada Bapak, artinya boleh aja ibaratnya itu menanyakan berdahulu, walaupun yang apa ngarannya melamar adalah melamarnya tetap di pihak lelakian. Nah sehingga Ummul Mukminin Siti Khadijah ini memerintahkan Nafisah binti Muni'ah bergegas menemui Rasulullah untuk menanyakan kesediaan beliau. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kata Nafisah, kadakah pian ini hendak berkeluarga? Kan usia sudah matang 25. Artinya kalau dibanding kalangan Arab saat itu 25 itu sudah anak 3, anak 4, bisa parak bercucu sudah. Nah sedangkan Rasulullah belum sama sekali punya pasangan. Hadang dahulu jar Rasulullah, dengan siapa gerang? Siapa nah hakun lawan kami ini, lawan saya ini, kata Rasulullah. Saya ini kan hanya seorang dalam artian membantu, ya bahasa anunya itu adalah manajer pemasaran lah, atau menjualakan dagangan orang aja kayak itu nah. Sedangkan sampian tahu ujar Rasulullah, anak pamanku banyak, pamanku miskin, yaitu adalah Abu Thalib. Artinya yang ditanggung, dibantu ini banyak juga kayak itu nah. Artinya kalau bahasa kita wahini itu pakai apa aku mah menjujur kayak itu. Nah ini kadang ada masalah di dalam budaya kita, terbentur jujuran. Nah padahal sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya itu tidaklah masalah. Jadi itu kan tinggal negosiasi aja. Ibaratnya duit biniannya kan dulu dipakai gasan untuk acara melamar kan seperti itu. Akhirnya kata Nafisah itu nah hakun kada menikahi Ummul Mukminin Siti Khadijah. Nah kata Rasulullah maulah. Nah mun aku memandirakan ini pasti orang sudah oke dah. Nah jadi akhirnya dalam artian Rasulullah ini minta izin dulu lawan Abu Thalib, pastinya keluarga Abu Thalib suka senang. Karena apa? Yang bersurung ini adalah orang yang memiliki 2/3 kota Mekah, orang sugih luar biasa, yang itu adalah salah satunya memang warisan dari bisnis yang beliau jalankan berdua bersama Atiq tadi, suami beliau yang meninggal. Nah jadi akhirnya Rasulullah bersama Ummul Mukminin Siti Khadijah melamar dan menikah, ya. Dan itulah pernikahan yang luar biasa.
dengan 20 ekor unta Rasulullah menjujur menjadikan mahar. Kemudian saat itu dilakukan pesta yang luar biasa. Jadi kadada larangan melakukan walimah atau besar-besaran kadada. Asal jangan dalam artian konteks berhutang dan lain-lain. Ini kan punya kekayaan. Justru Rasulullah di situ mensyiarkan, menghabarkan oleh dari Ibunda Sayyidah Khadijah ini kepada seluruh orang-orang di Mekah itu, dalam artian akhirnya dari hari itu tuh maksudnya tuh ada pilih bahasanya itu semua orang-orang anu tarasai nyaman makan hari itu kayak itu nah. Pesta besar lah bahasanya, kayak raja, ibarat kalau kita zaman anu wahid ini ibaratnya raja gunung lah misalnya kan bakawinan han hibak tuh 10 hari pesta. Nah tapi kalau Rasulullah ini pestanya yang kada mah melanggar lah insyaallah, karena kan sekedar mensyiarkan berupa walimah. Nah menikahlah. Saat itu Rasulullah berumur 25 tahun, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Tapi luar biasanya kalau dari sejarah itu wajah perawakan Ibunda Siti Khadijah ini ya sama hampir serata kayak umur Nabi juga, jadi bebulik kayak anum juga kayak itu. Salah satu fakta dari sana adalah Ibunda Siti Khadijah ini memiliki anak sebanyak 6 orang dari pernikahan bersama Rasulullah. 2 lalakian, 4 bibinian. 2 lalakian itu meninggal sebelum besar. Kenapa? Karena di sini hikmahnya adalah supaya jangan ada fitnah bahwasanya ada lagi nabi kena, karena kan biasanya bilanya terlahir lagi bisa menjadi fitnah karena di kalangan orang-orang wah ada lagi anak Rasul nabi juga aja. Nah jadi itu adalah hikmahnya. Jadi hanya 4 orang perempuan yang sampai dewasa, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, itu yang sampai ganal. Nah tapi hanya Fatimatu Zahra saja yang hidup sampai Rasulullah wafat. Dan setelah Rasulullah wafat 6 bulan berikutnya Sayyidah Fatimah juga meninggal dunia atau wafat. Jadi yang Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu semuanya wafat sebelum Rasulullah wafat. Dan di antara berdua itu pernah menjadi minantu paman Sidin seorang, yaitu Abu Lahab. Tapi oleh Abu Lahab disuruh diceraikan. Nah jadi Abu Lahab ini paman nih suah jadi besanan lawan Rasulullah, tapi gara-gara Rasulullah membawa ajaran Islam, anak-anak Abu Lahab yang bimbingan tuh anak Rasulullah ini disuruh diceraikan. Akhirnya kedua orang itu dikawini oleh siapa? Utsman bin Affan. Nah jadi makanya digelarlah Utsman bin Affan itu Zun Nurain, 2 cahaya, karena Sidin menikahi keduanya ini bukan berarti langsung 2 kada boleh, syariatnya sudah kada boleh, lain lawan zaman Nabi Musa. Syariatnya seikung wafat, setelah itu adingnya yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan pernah menjadi minantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
Sayyidah Khadijah itu setelah bersuamikan Rasulullah, beliau menyerahkan seluruhnya, diri, jiwa, harta, benda semuanya kepada Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah itu merasa sangat bersedih beliau pada saat kehilangan ibunda Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ini kenapa? Karena saat Rasulullah bersama Siti Khadijah, beliau orang yang ternama bangsawan, orang yang kaya. Tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, nah berarti hitung 25 sampai Rasulullah 40, 15 tahun Sidin ini jadi orang yang dalam artian nyaman, ternama, dalam tanda kutip nyaman dalam artian kacamata dunia lah, dalam artian kacamata dunia nyaman dilihat. Kayak kita ini kan melihat orang sugih itu nyaman aja. Nah kayak itu sawat selama 15 tahun Rasulullah bersama Ummul Mukminin Siti Khadijah ini hidup tentram, damai, dalam artian tentram secara fisik saja, tapi hati Sidin gundah gulana. Tentram, nyaman secara harta ada, tapi hati Sidin kada nyaman. Kenapa? Karena jahiliyah nang dihadapi. Hari-hari orang menyembah berhala, hari-hari orang membunuh anak, hari-hari orang tawaf di keliling Ka'bah itu dengan cara menyebut-nyebut Tuhan Jabal Lata Uzza. Nah, dan tawaf kadang betilanjang. Nah, itu yang menjadi kegundah gulanahan Rasulullah. Artinya bujurai Sidini disambat al-amin, rukun, bahasanya rukun dalam tanda kutip lah, nyaman lah dalam tanda kutip. Tapi Rasulullah sejak umur 38 tahun, 37 tahun Sidin sudah mulai dapat isyarat dari Allah untuk mulai melakukan yang namanya itu tahanus, model melakukan yang namanya ke Gua Hira. Bahasa kita itu bersemidi, bapak-bapak tuh melakukan menyendiri. Nah, jadi setelah kurang lebih 15 tahun itu, 13 tahun itu tadi, akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, singkat cerita sudah kita ceritakan wahyu yang pertama dari Jibril, yaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Nah, sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan tantangan. Saat beliau pulang, Sayyidah Khadijah diminta oleh Rasulullah, zamiluni, selimuti aku. Nah, disinilah perbedaan. Nah, jadi kata beberapa orang-orang yang menafsirkan kenapa Rasulullah itu paling cinta benar sampai menangis, sampai pada saat Sidin ke Mekah, Fathu Mekah, berkunjung ke Mekah, Rasulullah itu bukannya tidur di tempat-tempat orang-orang istirahat di tenda kemah-kemah kada, tapi pada saat Rasulullah menjingok Mekah, datang ke Mekah, melakukan Fathu Mekah dan Haji Wada, Rasulullah nang digawi Sidin membangun tenda di samping kubur Siti Khadijah dan menangis. Sidin terseduh-seduh senantiasa di situ mengingat betapa luar biasanya penghormatan Siti Khadijah. Kenapa Rasulullah dalam artian minta maaf, Sidin kada pernah punya istri selain Siti Khadijah pada saat kawin dengan Siti Khadijah. Dalam artian diisyaratkan Allah Sayyidah Khadijah ini kada boleh dipoligami saat bersama Rasulullah. Ternyata di sini salah satu yang diambil oleh para ulama-ulama. Pada saat
Sayyidah Khadijah menemui Rasulullah dalam keadaan takutan, bukannya Sidin bertanya atau komentar atau menyalahkan, tapi Sayyidah Khadijah pada saat Rasulullah minta zamiluni, langsung Rasulullah diberikan kehangatan di dekat Sidin, habis itu ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Tapi ada sedikit pembanding pada saat bertemu Aisyah, kata tokoh tersebut, salah satu ulama mengatakan pada saat bertemu Aisyah malah bermanja. Aisyah, ulun lapah juga. Nah kayak itu urut ulun. Nah perumpamaan aja Bang, artinya saking Ibunda Siti Khadijah ini kada kawa ditandingi oleh bini Sidin yang lain. Dan sampai-sampai pada saat Rasulullah di tahun-tahun di blokade, ulun sudah memadahi pian, kita di Sirah 3 tahun mereka di blokade di Lembah Syi'ib, 400 orang kaum muslimin semuanya pakai harta Siti Khadijah, sampai-sampai saat itu Ibunda Siti Khadijah menjadi kurus. Dan saat itu Ibunda Siti Khadijah suatu hari pernah datang Rasulullah bulik dari berdakwah, melihat Fatimah Zahra menyusu, itu yang disusu itu bukan susu lagi tapi maisap darah sudah. Karena apa? Karena saking kadada lagi, ibaratnya itu nutrisi yang ada di dalam tubuh Sidin. Jadi itu betapa dari orang yang sangat kaya raya, yang begitu mulia, tapi demi dakwah dan dakwah Rasulullah, Ibunda Ummul Mukminin Siti Khadijah ini rela beliau meninggalkan dunia itu untuk menemani Rasulullah. Sampai akhirnya Ibunda Siti Khadijah sakit-sakitan, kurang lebih di usia 65 tahun Ibunda Siti Khadijah itu wafat ya di tanggal 11 Ramadan. Saat itu datanglah Jibril, dan sebelum wafat itu Ibunda Siti Khadijah diberi kabar dan membuat Rasulullah tersenyum, dan Ibunda Siti Khadijah juga senang adalah Allah menitipkan salam melalui Jibril. Jadi ulun kalau berkisah Siti Khadijah ini mesti anak menangis. Jadi sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini sempat pernah berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau harus melanjutkan dakwahmu, engkau tidak memiliki apapun lagi yang engkau punyai untuk melanjutkan dakwah, maka galilah kuburku, jadikanlah tulang belulangku sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu lillahi ta'ala. Nah itu begitu pengorbanan Siti Khadijah luar biasa. Mudah-mudahan kita dengan membaca manaqib Siti Khadijah, mengambil hikmah dari Ibunda Siti Khadijah ini, kita nanti bisa berziarah di dunia ini, bisa berziarah nanti ke makam Ummul Mukminin Siti Khadijah, yaitu di Mekah. Kemudian nanti di surga bertetangga dengan Sidin. Salah satu tokoh yang suka mensenandungkan syair Siti Khadijah ini adalah Mbah Maimun. Dan akhirnya karena Sidin saking cintanya sering membacakan manaqib Ummul Mukminin Siti Khadijah, akhirnya Mbah Maimun wafat di Mekah dan berkuburah di parak Ummul Mukminin Siti Khadijah, yaitu di Ma'la apa di Baqi itu? Ma'la. Nah, itu. Jadi beberapa 4 tahun ke 3 tahun yang lalu Sidin pas berhaji wafat, dimakamkan di sana. Dan sempat setelah 2 tahun tadi hendak dipindah, makam Mbah Maimun ternyata masih utuh, akhirnya kada jadi dipindah orang.
Nah itu luar biasanya. Jadi kita melihat Mbah Maimun nih buktinya mencintai Ummul Mukminin Siti Khadijah aja di dunia aja Sidin. Apa katujumannya nenungkan syair itu kemudian membacakan manakibnya sampai-sampai akhirnya kawa bakubur di parak Ummul Mukminin Siti Khadijah. Nah mudah-mudahan kita bisa mencintai keluarga Rasulullah sehingga kita juga mendapatkan keistimewaan syafaat dari mereka. Itu aja mungkin dari ulun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah qadarnal hukma ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.